Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Menyikapi polemik tentang masalah membaca suratul Fatihah yang akhir-akhir ini mencuat, apakah membaca surat Al-Fatihah itu bid'ah atau tidak? Secara simpel, kita tidak ingkari bahwa suratul Fatihah merupakan bagian daripada surat paling agung di dalam Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menegaskan itu. Dan termasuk juga surat yang menentukan sah tidaknya solat kita, bahkan menjadi rukun solat, sehingga nama lain dari suratul Fatihah adalah as-salah. Permasalahannya sekarang membaca suratul Fatihah di luar solat, apakah ada keutamaannya? Ini yang menjadi persoalan. Begitu juga membaca Al-Fatihah yang ditujukan kepada arwah para mayit yang telah meninggal dunia, atau ditujukan untuk mencari keberkahan atau untuk mengabulkan hajat tertentu. Memang benar di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan redaksi di mana Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, Fatihatul Kitab wa khawatimi suratul Baqarah. Lan taqra harfan minhunna aw minhuma illa u'titahu." Aku berikan kabar gembira dengan dua cahaya kepadamu yang telah diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya, yaitu suratul Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau baca dari huruf-huruf kedua surat tersebut atau keduanya, melainkan dikabulkan permintaanmu. Ini merupakan satu nas yang sahih. Permasalahannya, cara membaca Al-Fatihah itu yang harus kita perhatikan. Dengan suara keras, dengan cara tertentu, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Begitu juga ila fulan wa fulan, ila arwahi fulan. Inilah yang kita harus perhatikan. Karena ibadah itu menjadi salah ketika tata caranya itu menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah pernah Rasulullah, sahabat dan tabi'in membaca Al-Fatihah dengan cara seperti itu? Inilah yang akhirnya di antara para ulama seperti Lajnah Daimah memvonisnya merupakan suatu perkara bid'ah yang diada-ada, yaitu membaca Al-Fatihah dengan tata cara tersebut. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi komentar Ustadz Zainal Abidin, yang beliau juga turun untuk mengomentari, menjelaskan permasalahan yang memang sedang populer saat ini, yaitu bid'ahnya membaca Al-Fatihah yang dipakai untuk ritual-ritual tertentu tanpa adanya contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat mampu untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Dan tidak ada sesuatu pun yang menjadi penghalang bagi mereka
untuk melakukan seperti itu. Kalau memang mereka menganggap itu adalah bentuk amalan soleh. Karena kita tahu, mereka para sahabat itu adalah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang paling serakah dengan amalan soleh. Kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat, maka amalan apa yang mereka tidak kerjakan? Semuanya mereka kerjakan. Dari mau tidur, sampai bangun tidur, sampai berjihad, mati sebagai syuhada, berkorban harta, jiwa, keluarga. Sudah mereka lakukan semua. Amalan-amalan yang ringan, sampai dengan amalan-amalan yang paling berat, mereka sudah kerjakan semuanya. Mereka itu manusia-manusia yang paling memahami apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kita itu tinggal banyak-banyak belajar lah. Banyak-banyak membaca. Banyak-banyak menambah wawasan keilmuan kita. Bagaimana kisah-kisah para sahabat di dalam menjalankan syariat Islam. Setelah itu, kita tinggal ikuti bagaimana para sahabat mengamalkan agama Islam ini. Karena mereka itu contoh terbaik di dalam melaksanakan ajaran agama Islam ini. Cukup mencontoh mereka saja selesai. Tidak perlu repot-repot merubah-rubah, apalagi mengganti. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW legalitas di dalam mengajarkan agama Islam ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ya'ish minkum yara ba'di ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah." Akhrajahu Tirmizi wa Abu Daud. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalanku, yang hidup sesudahku, maka dia akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Maka itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah dengan gigi geraham, dan hati-hatilah kalian dari perkara baru di dalam agama. Sesungguhnya setiap perkara baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Jadi para sahabat itu sudah diberikan stempel oleh Nabi Muhammad SAW supaya kita mengikuti mereka. Apa yang mereka sepakati, kita ikuti. Karena itu pasti benar. Jadi sangat aneh kalau ada yang membawakan dalil perbuatan sahabat sebagai bahan untuk membenarkan perbuatan bid'ah. Apalagi perbuatan sahabat itu dilakukan ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi masih hidup artinya syariat itu sedang turun. Apakah turun untuk menghapus syariat Nabi yang terdahulu? Apakah meneruskan syariat Nabi terdahulu? Atau mengganti? Atau menambah? Jadi yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, apakah itu perintah Nabi? Ataukah Nabi membiarkan sahabat yang melakukan sesuatu tanpa yang diajarkan oleh Nabi? Atau Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat yang tidak diajarkan Nabi? Itu semuanya bagian dari wahyu. Sebagai contoh, kisah sahabat Bilal bin Rabah yang sholat 2 rakaat setelah wudhu. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang engkau lakukan di dalam agama Islam ini yang paling engkau harapkan pahalanya. Karena aku mendengar suara kedua terompahmu itu di surga." Maka sahabat Bilal radhiyallahu an menjawab, "Tidak ada amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya di hari nanti, kecuali aku bersuci pada waktu malam atau siang hari, kemudian aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut." Dan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Nabi memang tidak pernah mengajarkan kepada sahabat Bilal, tapi sahabat Bilal kerjakan. Kemudian Nabi membenarkan
Dan jadilah sampai sekarang itu ibadah yang disunahkan, sholat sunnah wudhu. Kemudian ada lagi sahabat yang sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi bangkit dari ruku, sahabat tersebut membaca bacaan i'tidal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ketika Nabi bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, sahabat ada yang menjawab, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ada malaikat yang berebut untuk mencatat amalan sahabat tersebut. Nabi membenarkan perbuatan para sahabat tentunya dengan wahyu, bukan dengan ro'yu, bukan yang penting baik. Kalau sekarang Anda berbuat amalan yang baru, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, siapa yang diberikan wahyu untuk bisa membenarkan amalan tersebut? Kalau sekarang Anda mau ikuti para sahabat, kalau Anda mengatakan itu perbuatan bid'ah, kemudian Anda membuat bacaan i'tidal sendiri, kemudian dipakai untuk sholat, siapa yang mau dimintai pertanggungjawaban untuk membenarkan perbuatan tersebut, amalan tersebut, bacaan tersebut? Tidak ada. Termasuk perbuatan membaca Al-Fatihah untuk membuka dan menutup majelis, untuk bacaan zikir setelah sholat. Kalau berhujjah dengan hadis yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, kenapa kemudian yang diambil Al-Fatihahnya saja? Itu pertanyaan simpel. Kan hadisnya itu jelas, malaikat menurunkan surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Kenapa kemudian dikhususkan Al-Fatihah saja? Misal, ketika membuka majelis, ada yang membaca ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah yang dipakai? Sekali-kali pakai Al-Baqarah. Kan sama itu, hadisnya satu. Kenapa kemudian dikhususkan Al-Fatihah saja? Sudah perbuatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak pernah dilakukan oleh para imam mazhab, yang artinya itu adalah murni hal baru yang disebut bid'ah. Ditambah lagi Anda mengkhususkan surat Al-Fatihah. Kalau Anda katakan kami tidak mengkhususkan, bohong. Karena belum pernah ada yang membaca akhir surat Al-Baqarah untuk membuka dan menutup majelis. Dan tidak pernah ada juga yang membaca ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syai'ul lillahi lahumul Baqarah. Belum pernah ada. Ya, jadi silahkan berpikir, silahkan renungkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Anda untuk dapat menerima agama ini yang hanya datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan meninggalkan segala bentuk perbuatan bid'ah. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.